Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta Dolan ID Surabaya yang selalu setia menanti tiap minggunya hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Berjumpa kembali di Dolan seri ke-73 pada hari ini Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Topik yang akan dibawakan pada seri Dolan sore hari ini adalah vitiligo yang merupakan topik dari penyakit kulit yang cukup banyak kita jumpai, mungkin juga banyak dijumpai oleh rekan-rekan ataupun sejawat dokter umum di vaskes pertama. Pada kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumber kita pada Dolan seri ke-73 ini adalah yang pertama, Dr. Windy Miriana, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Beliau adalah dokter di RH Ultimate Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Beliau adalah staf Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sekaligus berpraktek di Surabaya Skin Center. Dan nantinya untuk acara Dolan ID pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator kita dari tim Dolan ID Surabaya yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi MKet Clean. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi sosial Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, tentunya para peserta sekalian sudah tidak sabar ingin mengikuti seri webinar ke-73 ini dan jangan lewatkan selalu pada tiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 untuk mengikuti Dolan ID Surabaya. Dan di sini nanti kita bisa saling berbagi ilmu dan juga mungkin bagi para peserta sekalian bisa bertanya kepada para narasumber yang ahli di bidangnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Pandu selaku moderator pada sore hari ini untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID seri ke-73. Selamat sore, Dr. Pandu. Selamat sore, Dr. Linda. Ya, sehat ya, Dok. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Ya, baik Dokter Pandu untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Pandu selaku moderator ya dok pada sore hari ini untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID Surabaya dengan topik vitiligo bersama Perdoski cabang Surabaya dengan narasumber Dokter Windy Miriana dan juga Dokter Putri Hendria Wardani. Saya persilahkan Dokter Pandu, terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Dr. Linda Lestari telah memperkenalkan para narasumber dan topik vitiligo pada hari ini. Saya menyapa dulu kepada kedua narasumber. Selamat sore, Dr. Windy, dan selamat sore, Dr. Putri. Ya, ini masih Selamat muda sore, Dokter Pandu. Pandu. ini. Dan selamat sore juga kepada seluruh audiens Dolan ya yang setia, masih setia membersamai Dolan sampai ke seri yang ke-73. Alhamdulillah sudah ada hampir 200 ini ya Dok yang uh, hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan yang ikut di sini dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti webinar Dolan sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dapat banyak ini dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Baik dok, mungkin Dokter Putri dan Dokter Windy, topik kita hari ini adalah mengenai vitiligo. Apakah vitiligo ini ada hubungannya juga dengan situasi Surabaya yang semakin hari ini rasanya semakin panas ya dok matahari? Apakah ada hubungannya atau gimana apa yang terbaru tentang vitiligo bisa kita dapatkan bersama dari kedua narasumber. Mungkin yang pertama saya minta kepada Dokter Windy dulu ya, mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai pengantar dok mengenai vitiligo. Nanti dilanjutkan oleh Dokter Putri. Silakan Dokter Windy dulu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Pandu. Nanti saya dengan Dokter Putri mungkin akan berbagi beberapa bahasan utama mengenai vitiligo. Nanti akan bergantian saya dengan Dokter Putri membagikan ada beberapa slide mungkin ya Dokter Pandu ya. Boleh Boleh. tolong di share screen Dokter Putri untuk slide kita hari ini. Baik, terima kasih.
Jadi hari ini tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Dokter Linda dan Dokter Pandu mengenai topik kita hari ini yaitu vitiligo. Nah, kita tahu bahwa vitiligo ini merupakan salah satu kasus kulit yang sering juga kita temui di hari-harinya, baik itu di praktekan kita pribadi maupun di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita mendeteksi dari penyakit ini, kita akan membahas sedikit. Mungkin teman-teman sejawat di sini juga masih ingat tentang vitiligo ini ya. Kita jadi refresh aja. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dan epidemiologi. Nah, sebagai pembukaan, definisi dari vitiligo ini merupakan kelainan pigmentasi kronis yang mengakibatkan hilangnya melanosit yang progresif, yang ditandai oleh adanya bercak putih pada kulit, seringkali juga ditemukan pada mukosa dan juga dapat ditemukan pada rambut yang berubah warna menjadi warna putih. Dan vitiligo ini biasanya memang tidak mengganggu, tidak ada gejalanya apapun, tidak ada gejala apa-apa, gatal atau apa tidak ada, tetapi seringkali pasien mengeluhkan dengan masalah kosmetisnya karena pasien merasa terganggu secara estetis dan mengakibatkan kualitas hidupnya mereka menjadi terganggu. Nah, vitiligo ini dapat mengenai pada semua jenis kelamin, baik itu pria dan wanita, dan pada usia berapapun, rentang rentang usianya seringkali muncul pada usia 10 hingga 40 tahun, dan mengenai dari 1% dari populasi dari seluruh dunia, yaitu dan muncul pada semua ras. Tetapi ada ras-ras tertentu di mana kulitnya lebih gelap, mereka mungkin akan lebih banyak mendeteksi kasus ini karena lebih kontras warnanya. Nah, vitiligo ini penyebabnya multifaktorial, salah satunya adalah faktor genetik. Berikutnya saya serahkan kepada Dokter Putri. Ya, terima kasih Dokter Windy, izin Dokter Pandu. Jadi biar nggak bosen ya, kita ganti-ganti ya selang-seling antara Dokter Windy dan saya. Jadi memang berikutnya adalah patogenesis. Jadi memang sering yang bertanya ya sebenarnya ini sakit apa sih dok gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah penyakit autoimun pada kulit. Jadi sel T-nya ini menyerang melanosit. Sehingga melanosit itu seperti kita ketahui adalah suatu sel yang memproduksi warna kulit kita. Nah, karena ini diserang sehingga akhirnya dia gagal untuk memproduksi pigmen. Dan akhirnya yang tampak adalah berupa bercak putih pada kulit. Tapi ini sebenarnya akhirnya menjadi hope ya buat pasien-pasien vitiligo. Dulu mungkin kan yang seperti kita ketahui melanositnya ini nggak ada. Jadi nggak ada yang memproduksi sehingga kayaknya udah nggak mungkin lah untuk kita lakukan terapi. Namun pengetahuan terbaru mengatakan bahwa melanositnya ada, selnya ada, namun memang dia tidak bisa memproduksi pigmen sehingga ini menjadi harapan bahwa terapi untuk vitiligo ini ada tempat dan sangat bisa untuk diobati. Hipotesis lainnya ada stres seluler, jadi ada suatu teori tentang oksidan dan antioksidan, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian toksisitas kimia dan permasalahan neural. Faktor risikonya apa sih yang menyebabkan akhirnya kok muncul ya vitiligo ini? Jadi di mana-mana rasanya nih sudah umum ada faktor genetik dan lingkungan. Jadi ada pasien vitiligo kita wajib tanya juga ada nggak sih sekiranya keluarga yang punya keluhan yang sama dan biasanya memang jawaban dari pasien sekitar 15% hingga 20% pasien yang datang itu mengatakan memang ada keluarga yang juga memiliki keluhan vitiligo. Lalu juga biasanya ada riwayat paparan kimia. Ini ada satu laporan memang dari India, itu kerja di suatu pabrik ya yang sering terpapar oleh kimia dan akhirnya ada keluhan terjadinya vitiligo. Begitu. Mungkin selanjutnya Dokter Windy silakan dok. Baik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai manifestasi klinisnya. Jadi kalau ada pasien datang ke klinik atau ke rumah sakit dengan keluhan adanya lesi yang depigmentasi pada area-area wajah, area tangan, atau area kaki, atau mungkin kadang-kadang di mukosa ya, di mukosa di area genital ataupun di area bibir, mulut. Nah, itu dapat kita sebut sebagai itu vitiligo. Dan biasanya warna depigmentasi atau putihnya ini seperti warna kapur. Biasanya bisa muncul bilateral ataupun juga bisa simetris. Dapat disertai adanya hilangnya juga warna pada rambut, baik itu rambut yang ada di badan kita dan juga rambut yang di kepala kita, atau yang disebut dengan poliosis. Nah, klasifikasi dari vitiligo ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu segmental dan non-segmental. Yang segmental ini biasanya muncul pada
seringnya muncul pada area unilateral, jadi di satu bagian tubuh saja. Dan itu seringnya juga di area dermatom, sesuai dengan dermatomnya. Ada juga sebagian kecil yang muncul pada bilateral, yaitu dua-duanya tapi tetap sesuai dengan dermatom. Biasanya vitiligo yang segmental ini persentasenya lebih sedikit, yaitu kira-kira 5-16%, dan munculnya pada usia yang lebih muda atau usia anak-anak, dan dia akan mencapai lesi yang stabil lebih cepat dan tidak bertambah lagi lesinya. Sedangkan vitiligo yang sering kita temui pada praktek sehari-hari adalah vitiligo yang non-segmental. Biasanya vitiligo non-segmental ini bisa berupa bercak yang diawali dengan vokal yang digambar bawah ini, yang lesinya masih hanya sedikit, yaitu makulanya mungkin hanya satu, dua, atau beberapa saja di bagian tubuh, dan makulanya tidak seberapa besar. Tetapi kita tidak tahu apakah si vitiligo vokal ini akan berlanjut menjadi yang vitiligo generalisata atau dia hanya berhenti pada vokal saja. Jika vokal ini akan progresif mencapai ke generalisata, berarti dia akan melebar lesinya, akan jadi bilateral, muncul di area-area tangan, di kaki, dan kadang-kadang dari vitiligo generalisata ini juga akan meluas. Jika areanya luasnya itu lebih dari 80 hingga 90% dari kulit tubuh kita, maka disebut sebagai vitiligo universalis. Biasanya kalau universalis juga dapat muncul keluhan di area rambut yang menjadi warna putih. Untuk dapat mendiagnosis vitiligo, pada praktek sehari-hari kita dapat mendiagnosis hanya berdasarkan pemeriksaan fisik saja, yaitu adanya makula depigmentasi yang berwarna putih seperti kapur tanpa disertai skuama dan berbatas tegas. Nah, tapi kalau kita ragu dengan pemeriksaan fisik yang kita lakukan, misalnya pada pasien-pasien yang kulitnya putih sekali, dengan misalnya Fitzpatrick 1, kita ragu apakah itu vitiligo, maka kita dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan wood lamp. Wood lamp ini akan menunjukkan gambar warna dari fluoresensi warna biru cerah keputihan, seperti terang sekali ya, lalu batasnya juga jelas. Kita juga bisa memeriksa pada area-area akral di ujung-ujung jari yang lebih sulit diperiksa dengan menggunakan wood lamp ini. Nah, beberapa kasus kita juga perlu melakukan pemeriksaan histopatologi dengan melakukan biopsi kulit, tetapi ini jarang kita lakukan. Seringkali dilakukannya kalau kita bingung dengan diagnosis lainnya dan kita harus merule out dengan diagnosis banding lainnya. Pada pemeriksaan histopatologi biasanya kita temukan adanya absensi dari melanosit di stratum basalis. Lalu kita juga dapat melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan adanya keterlibatan dari penyakit autoimun lainnya. Karena salah satu teori dari vitiligo ini adalah autoimun, maka kita perlu merule out adanya peran serta dari penyakit autoimun lainnya seperti penyakit tiroid, lupus, yaitu dengan melakukan anamnes, gula darah acak, diabetes insipidus, diabetes tipe 1, lalu kita melakukan pemeriksaan hitung darah lengkap untuk menyingkirkan adanya anemia perniciosa. Setelah diagnosis tadi sudah dapat kita tegakkan, jadi kita beralih ke penata laksanaan. Ini saya bagi menjadi non-medikamentosa dan medikamentosa. Jadi untuk non-medikamentosa ini menjadi sangat penting sekali. Jadi edukasi itu sangat penting karena pasien yang datang tuh biasanya gelisah ya, karena keluhannya ini sangat mengganggu, apalagi di wajah. Jadi secara kosmetik mengganggu, akhirnya fungsinya sebagai manusia yang butuh untuk bersosialisasi akhirnya terganggu, sehingga penting sekali tugas kita utama sebagai dokter adalah untuk comforting the patient. Jadi sangat penting, jangan lupa untuk mengedukasi pasien dengan baik sehingga harapannya nanti terapi tentu akan lebih baik, dan penting juga dilakukan intervensi psikologis. Jadi kadang kalau tidak memungkinkan kita lakukan, itu sering saya akhirnya untuk merujuk kepada sejawat yang lebih kompeten untuk melakukan intervensi psikologis ini. Kemudian kita perlu mengingat juga kepada pasien untuk menghindari trauma fisik, karena trauma fisik ini juga bisa memperparah vitiligo yang ada atau malah menyebabkan vitiligo bercak yang baru. Kemudian ini mungkin pertanyaan Dokter Pandu tadi ya, ini mataharinya Surabaya ini konon katanya ada 2 ya, jadi menghindari pajanan sinar matahari berlebihan. Mengapa? Karena kita harus ingat bahwa
sel warna kulit ini akan memproduksi warna kulit kita yang sebenarnya fungsinya adalah untuk menjaga fungsi dari kulit. Nah, bila kualitasnya tidak sebaik orang normal, sehingga akhirnya fungsinya pun tidak sebaik orang normal, sehingga akhirnya pajanan sinar matahari ini harus kita kurangi atau kita hindari karena tidak memiliki sel warna kulit yang seharusnya. Kemudian untuk yang medikamentosa, ini yang pertama adalah topical, jadi mulai dari corticosteroid hingga inhibitor calcineurin. Ini biasanya pada puskesmas atau pada GP bila ketemu vitiligo, pertama yang bisa dilakukan adalah pemberian topical ini bila lesinya tidak terlalu luas. Yang penting adalah at least lesinya itu tidak semakin meluas gitu ya. Lalu setelahnya bila gagal dengan topical atau memang cukup luas, bisa langsung kita lakukan fototerapi karena dari penelitian dan dari pengalaman yang sudah kita lakukan bahwa fototerapi ini hasilnya sangat baik sekali. Mungkin dulu ada PUVA, namun sekarang yang lebih utama adalah dengan narrowband ultraviolet atau NB-UVB, dan yang lebih baru lagi sekarang ada targeted ultraviolet. Kemudian ada beberapa tempat yang kadang susah menggunakan fototerapi seperti di akral, sehingga kadang pilihannya adalah dengan tindakan seperti tisu orocellular grafting. Yang terbaru lagi sekarang, jadi ilmu ini terus berkembang sehingga rasanya belajar itu terus-terusan ya. Salah satu yang terbaru adalah dengan imunoterapi, yaitu check inhibitor. Kemudian bila lesinya sudah terlalu luas, seperti tadi udah lebih dari 80%, memang kadang mau dihitamkan lagi lebih susah. Akhirnya pilihannya adalah depigmentasi, ya sudah diputihin sekalian semuanya. Ini menggunakan monobenzon. Lalu kamuflase kosmetik juga sering dilakukan pada pasien-pasien, jadi sembari melakukan terapi yang ada, tetap pasien melakukan kamuflase kosmetik. Jadi biasanya putih-putihnya diberi concealer atau dibedakin sehingga tidak terlalu tampak putihnya. Lalu biasanya kita juga memberikan terapi lainnya seperti vitamin dan lain-lain yang dirasa sangat membantu untuk menambah antioksidan. Seperti yang kita ketahui di awal ada teori tentang oksidan dan antioksidan, sehingga rasanya pemberian vitamin dan suplemen nutrisi dan lain-lain ini menjadi tambahan yang baik untuk pasien dengan vitiligo. Baik, yang berikutnya adalah edukasi pasien. Mungkin tadi udah sempat disampaikan juga oleh Dokter Putri, tapi kita harus memberitahu pasien bahwa vitiligo ini merupakan penyakit yang kronis dan bisa berlangsung lama, bahkan penyakitnya bisa progresif. Jadi pasien diminta supaya bersabar dengan terapi yang dilakukan dan perlu diketahui juga bahwa respon terapi dari tiap pasien itu berbeda. Jadi tidak bisa mematok antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Lalu yang faktor pencetus tadi juga mungkin sudah sempat disampaikan untuk menghindari adanya faktor-faktor pencetus dan kita juga meminta pasien mungkin untuk mempelajari dari penyakit vitiligo ini supaya pasien tahu faktor-faktor apa saja yang harus dihindari. Seperti tadi yang fenomena Kopner, sinar matahari, dan juga adanya stres. Dan kita juga harus melindungi dan kamuflase kulit. Ini yang terakhir ya dok, ini tentang prognosis. Jadi kita perlu menjelaskan karena pasien pertanyaannya pasti dok ini bisa sembuh nggak sih gitu ya. Pada prinsipnya ini bukan penyakit yang mengancam jiwa, namun seperti dokter Windy mungkin tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa ini menjadi suatu jalan untuk menapiskan adanya penyakit autoimun lainnya. Tapi untuk vitiligo sendiri ini tidak mengancam jiwa. Secara fungsi memang ini dengan kemajuan terapi yang ada menjadi semakin lebih baik, namun ini juga tergantung sekali dengan compliance dari pasien. Jadi seringnya tidak tentu hasilnya bisa maju dan mundur, lalu seringnya akhirnya jelek bila pasiennya seringnya akhirnya putus asa. Kemudian untuk sembuh memang kita perlu jelaskan kepada pasien ini pasti muncul lagi suatu saat, namun sangat bisa dikontrol dalam artian yang putih itu bisa lebih samar atau tidak jarang juga kembali normal, namun suatu saat bisa untuk muncul lagi sehingga sangat penting sekali edukasi kepada pasien bahwa hal-hal yang harus dihindari itu harus dihindari, lalu apa yang baik yang dilakukan untuk mencegah agar tidak muncul lagi. Kira-kira begitu. Terima kasih Dokter Windy dan Dokter Pandu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dokter Windy dan Dokter Putri udah menyampaikan pengantar ya mengenai vitiligo. Rasanya sudah sangat sangat komprehensif dan ini sudah banyak pertanyaan dok di kolom Q&A. Kita langsung saja ya. Kayaknya bakal banyak pertanyaan.
Jadi eh, saya urutkan dari ini dulu deh. Apa namanya? Dari Dr. Wellington Tasman. Pertanyaannya ini ditujukan kepada Dr. Windy ini. Apakah vitiligo dapat disebabkan oleh autoimun? Nah, tadi kan dari slide-nya sudah disebabkan oleh autoimun. Mungkin bisa lebih dijelaskan, Dok, autoimun yang seperti apa yang bisa menyebabkan vitiligo? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya Dokter Wellington. Autoimun ini biasanya karena salah satu penyebabnya adalah salah satu dari teori vitiligo ini penyebabnya autoimun, maka perlu kita cari tahu juga apakah ada penyakit autoimun yang mendasari dari penyakit ini. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, kita perlu cari juga apakah ada penyakit tiroid, apakah ada penyakit dari diabetes tipe 1, lalu Addison disease, lalu adanya anemia pernisiosa. Nah, tetapi jika kita melakukan terapi dari misalnya pasien ini punya kasus vitiligo dan juga misalnya dia juga punya penyakit tiroid. Lalu kita obatin tiroidnya, tidak semata-mata pada saat kita obatin tiroidnya lalu vitiligonya membaik. Jadi seperti itu contoh kasusnya. Jadi caranya harus dicari tahu dulu ya, Dok, ya, apakah ada penyakit autoimun yang menyertai, Iya, kemudian betul. Tuh, autoimun itu dicari taunya dengan salah satunya pemeriksaan laboratorium tadi, dan kita juga harus melakukan anamnesis juga ya, apakah ada gejala-gejala yang terkait dengan penyakit tersebut. baik, kalau seandainya tadi disebutkan ada faktor genetik, faktor paparan kimia, itu yang paling banyak diterima yang mana, Dokter Windy, penyebabnya? Atau autoimun? Ada, iya saya sempat baca juga studi retrospektif, kalau nggak salah dilakukannya malah di UNER ya. Jadi pasien-pasien yang ditanyai apakah ada faktor genetik, ternyata mereka juga tidak tahu gitu. Jadi dianggapnya sebagai tidak ada faktor genetik. Tapi tadi juga Dokter Putri sudah sempat menyebutkan 15% dari pasien itu ada peranan dari faktor genetik. Tapi faktor genetik ini pun juga tidak terlalu jelas gen apa yang menyebabkan karena adanya multifaktor tadi, Dokter Pandu. Ya. Berarti masih belum bisa dipetakan berapa persen gitu ya, Dok, ya? Masih Ya, multi gitu. Baik, jadi saya lanjutkan masih pertanyaan dari Dr. Wellington Tasman kepada Dr. Putri ini sekarang. Apakah ada perbedaan penyebab vitiligo pada anak dan dewasa? Nah, masih terkait penyebab ini, Dr. Putri. Ya, Gimana, terima Dok? kasih Dokter Pandu. Terima kasih pertanyaan Dokter Wellington. Jadi memang untuk kasus pada anak dulu tuh dikatakan tidak terlalu banyak sebenarnya. Seperti tadi mungkin ada di slide bahwa kebanyakan memang di usia pertengahan ya. Namun ternyata semakin ke sini pasien anak itu banyak sekali gitu ya. Namun apa penyebabnya? Apakah sama sampai sekarang masih sama dan masih menjadi tanda tanya seperti yang sebelum kita bahas ya. Jadi multifaktorial memang ada peran genetik, ada peran dari lingkungan juga tentunya gitu. Tapi pada prinsipnya untuk apa yang terjadi pada kasus pediatri dan pada kasus dewasa itu kurang lebih sama. Namun memang sekarang saya lihat rasanya pasiennya kok semakin banyak gitu dan terapinya memang kurang lebih sama yaitu penggunaan steroid topikal dulu atau inhibitor kalsinurin, kemudian untuk NBUVB atau neurobin ultraviolet B itu sudah sering kita gunakan untuk pediatri dengan hasil yang lebih baik memang daripada pada dewasa gitu. Jadi untuk penggunaan NBUVB pada anak itu juga sudah sangat aman dan sudah sering kita lakukan. Begitu Dokter Pandu. Baik, Dok. Nah, masih terkait penyebab, Dok. Tadi kan salah satunya disebabkan oleh paparan kimia. Nah, dengan banyaknya pertanyaan pertama, paparan kimia yang seperti apa, Dok, yang bisa menyebabkan vitiligo? Dan yang kedua, dengan adanya produk-produk kecantikan gitu, kalau misalnya produk kecantikan yang seperti apa yang bisa bahaya, bisa menyebabkan vitiligo, ada nggak, Dok? Kan semakin banyak itu produk-produknya. Iya, betul Mungkin Dok. Jadi Putri terus Dr. Windy ya. Dr. Putri, silakan, Dok. ya dok, jadi memang ada satu jurnal itu yang melaporkan kebetulan itu adalah di India. Memang India tuh lumayan laporannya karena mungkin dari warna kulit ya, jadi akhirnya mereka lebih aware karena sangat mengganggu.
Nah, ini pada suatu pabrik, kebetulan adalah pabrik kulit. Jadi waktu itu adalah mungkin berhubungan dengan pembuatan tas dan sebagainya. Nah, kok banyak laporan pada pekerja itu dengan keluhan vitiligo gitu ya. Namun memang apa itu masih di ini ya masih belum bisa dipastikan apa penyebabnya satu itu nggak bisa disebutkan. Atau yang memang sering digunakan akhirnya untuk depigmentasi tadi adalah monobenzon. Jadi itu juga akhirnya kita gunakan untuk terapi bila sudah 80% terlalu luas mau dihitamkan lagi rasanya kok susah ya. Jadi mending diputihkan sekalian aja. Akhirnya kita berikan monobenzon itu. Lalu kalau kosmetik ini juga sebenarnya ini menjadi concern ya bagi kami SPDVE, nggak capek-capek kita jelaskan bahwa kosmetik yang harus dihindari itu ya contohnya misalnya mercury itu jelas sudah nggak boleh gitu ya, tapi ternyata masih banyak juga. Jadi tugas kita untuk mengedukasi bersama-sama bahwa ini sudah harus dihindari. Lalu penggunaan hidroquinon, karena hidroquinon sendiri adalah pemutih gitu ya. Kalau tidak by prescription oleh dokter itu menjadi kita harus hati-hati dari efek sampingnya. Begitu Dokter Pandu. Mungkin Dokter Windy bisa menambahkan. Baik, silakan Dr. Windy. Baik, saya tambahkan sedikit mengenai bahan kimia. Saya sempat baca di salah satu jurnal yang menyebabkan seringnya bahan yang fenolik. Jadi yang berbahan dasar fenol yang biasanya memang ada di pabrik-pabrik, pabrik kulit, pabrik cat seperti itu, Dokter Pandu. Itu berarti apa? Zat berwarna begitu, Dr. Windy? Fenolik itu. Iya, ada warnanya sama em, bahan untuk emulsify kalau nggak salah gitu, Dokter Pandu. Baik, baik dok. Baik dok. Ini ada pertanyaan lagi. Saya habiskan dulu pertanyaan dari Dr. Wellington Tasman. Bagaimana cara mencegah vitiligo agar tidak menyebar? Tadi awal-awal saya sempat baca bahwa vitiligo itu kecenderungannya menyebar ya dok ya, betul ya. Terus apakah yang vitiligo yang tipe segmental, non-segmental atau ke unclassified, undetermined itu semuanya punya kecenderungan menyebar? Dan kalau bisa memang kecenderungan menyebar, bagaimana cara mencegah supaya tidak menyebar? Silakan Dokter Putri. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi memang concern kita pertama adalah waktu penata laksanaan pertama adalah jangan sampai menyebar lebih eh, lebar lagi ya. Dan kedua adalah mengembalikan yang putih agar menjadi kulit normal atau bahasa kita adalah repigmentasi. Tapi the first memang adalah jangan sampai menyebar gitu. Jadi pertama adalah edukasi. Kita harus gali lebih dalam sebenarnya penyakit vitiligo ini muncul lagi kenapa tidak jarang ya kalau ditanyain lagi iya dok kebetulan tahun lalu tuh berat bagi saya pas pandemi terus istri saya meninggal dan sebagainya jadi memang stresor yang berat itu bisa menjadi pencetus sehingga kalau bisa digali dengan baik dari anamnesis yang baik itu bisa menjadi bekal edukasi kita kepada pasien bahwa ya sudah Pak Bu bahwa memang stres ini menjadi salah satu pencetus yang besar sehingga harus bagaimana caranya ditata laksana dengan baik. Lalu kedua penapisan. Jadi memang perlu walaupun kadang arah-arahnya kok dari vokal kok tiba-tiba menyebar dengan cepat. Itu seringnya kita harus lakukan pemeriksaan laboratorium karena sering akhirnya ketemu paling sering adalah anemia sebetulnya. Sehingga kalau memang ada tanda-tanda ke arah situ ya wajib untuk diterapi juga sehingga terapi dari vitiligo ini at least penyebarannya tidak semakin cepat lalu kita terapinya juga menjadi lebih mudah. Jadi jangan lupa untuk melakukan penapisan. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan terapi sebaik mungkin gitu. Jadi pemberian topikal kortikosteroid, lalu NBUVB, kemudian tidak jarang kita juga berikan steroid oral secara pulse dose itu untuk mencegah agar vitiligonya tidak menyebar dengan cepat. Jadi kita ini seperti kejar-kejaran juga ya dengan penyakit vitiligo ini. Begitu Dokter Pandu. Baik Dokter Windy ada tambahan? Belum ada dok? Oh iya, tambahannya tadi mungkin dari yang bagian edukasi itu juga kita perlu saranin ke pasien juga karena ada faktor-faktor pencetus yang akan memperparah dari vitiligo. Jadi kita memberikan info ya kalau kalau bisa jangan terjadi luka baru, kalau bisa jangan sampai jatuh karena adanya injury atau luka di kulit itu akan membuat lesi vitiligo yang baru. Oke, baik dok. Saya kembali ke Dokter Putri tadi disebutkan bahwa anemia bisa memperberat ya dok ya vitiligonya.
Betul dok, ada sebenarnya itu anemia perniciosa. Jadi saya paling sering melakukan DL pada pasien pertama kali muncul dengan vitiligo. Saya pesankan pada pasien tidak urgent dilakukan secepatnya, tapi at least pernah untuk melakukan apa namanya penapisan ini karena memang setelah kita lihat oh ternyata memang ada anemia apalagi pada dewasa muda ya mungkin dari faktor bawaan bisa atau kadang mereka juga ada dietnya yang kurang dan sebagainya. Nah, itu wajib kita perbaiki juga dan memang akhirnya terapi dari vitiligo yang kita lakukan menjadi lebih mudah juga, Dokter Pandu. Dan pasien tuh kadang kalau unsure, maksudnya nggak jelas ya apa nih penyebabnya gitu, mereka kadang juga eh, bingung ya, ini apa sih penyakitnya. Tapi kalau kadang ketemu, oh ini ternyata ada satu pencetusnya yang jelas. Nah, mereka jadi lebih yakin gitu. Nah, ini harus diperbaiki. Akhirnya mereka juga merasa yakin, oh vitiligonya jadi lebih baik nih setelah kita perbaiki. Jadi kadang psikologis pasien itu yang sangat berperan besar terhadap keberhasilan terapi ini. Gitu Dokter Pandu. Oh gitu ya. Berarti cukup sering juga ya dok ya. Apa namanya penyakit penyerta anemia pada vitiligo apakah banyak dok? Betul dok, terutama kalau yang rasanya cepat sekali penyebarannya, apalagi yang mulai ke arah generalisata dan universalis terutama itu seringnya akhirnya kok ada kaitannya dengan penyakit autoimun lainnya. Tapi pada vokal memang jarang, biasanya kok vokal ya memang vitiligo saja. Tapi kalau sudah generalisata, kalau kita lakukan pemeriksaan seringnya ketemu ada penyakit autoimun lain dan memang itu di jurnal memang dikatakan bahwa yang generalisata ini wajib kita lakukan pemeriksaan karena memang sering berkaitan juga dengan penyakit autoimun lainnya. Begitu Dokter Pandu. Baik, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada 19 nih total pertanyaan dok. Dari Dr. Frederick Brilian. Selamat sore. Pertanyaan pertama, sesungguhnya kapan kita berpikir vitiligo merupakan bagian penyakit sistemik lainnya? Langsung aja ya, dok ya. Dijawab mungkin Dr. Windy. Baik, jadi kalau vitiligo yang mungkin tadi udah sempat disampaikan Dokter Putri ya, ini agak mirip-mirip sih pertanyaannya. Jadi kalau vitiligonya yang sangat cepat meluas, terus disertai ada keluhan lainnya, misalnya kayak tadi anemi, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan dari pada saat pasien datang ya, kita membantu cek untuk lihat aneminya di bawah matanya, konjungtivanya, apakah ada tanda-tanda anemi. Kemudian kalau kita curiga adanya penyakit tiroid, ya kita tanya-tanya juga ya dari anamnesisnya, apakah ada gejala yang berkaitan dengan penyakit tiroidnya tersebut. Dan terutama yang vitiligonya yang generalisata tadi. Dan kalau cepat meluas, cepat progresif, nah itu kita perlu curiga apakah ada keterlibatan dari penyakit autoimun lain. Ya, baik dok. Cukup jelas jawaban dari Dr. Windy. Saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Frederick. Bagaimana dengan transplantasi sel melanosit atau culture cell dengan punch and culture pada terapi vitiligo? Dr. Putri ada jawaban? Ya, terima kasih Dokter Pandu. Kebetulan ini memang pernah kita lakukan suatu penelitian. Jadi ini utamanya adalah pilihan bagi yang vitiligo lesinya di akral gitu ya. Jadi di akral seperti di ujung jari, kaki maupun tangan itu susah memang untuk diobati baik dengan topikal maupun dengan fototerapi. Jadi ini perlu kita edukasi juga kepada pasien. Jadi Bu, walaupun diobati dengan fototerapi, kadang itu di akral itu memang susah. Beda dengan wajah atau punggung atau dada itu biasanya lumayan cepat. Namun kalau udah di akral ini menjadi lebih susah. Dan pilihannya akhirnya adalah kita lakukan tindakan seperti kultur sel ini dengan PANS atau grafting lainnya. Hasilnya baik sebenarnya dalam artian ya setelah dipindah kulitnya dari kulit donor ke kulit yang putih, akhirnya yang putih pun nanti jadi berwarna ya. Namun muncul lagi masalah lainnya. Pertama adalah penyembuhan lukanya karena kita menyebabkan luka. Kedua, akhirnya uh, itemnya itu kan hanya di yang tempat di punch itu, sementara yang lain menjadi tetap putih sehingga akhirnya seperti
Dalmatian ya, jadi ada hitam putih apa bentol-bentol seperti itu. Nah, itu kadang akhirnya secara kosmetik belum tentu bisa diterima oleh pasien. Jadi memang pertama tata caranya menjadi lebih lama, agak sulit memang. Kedua, setelahnya mungkin hasilnya kadang tidak diterima dengan baik oleh pasien karena ini juga membutuhkan proses wound healing yang cukup perlu ketelitian lebih lanjut begitu Dokter Pandu, sehingga kadang ini masih belum menjadi, maksudnya kita belum kepikiran secara regularly untuk melakukan ini kepada pasien, kecuali memang pasien sangat membutuhkan sekali, baru kita menyarankan. Namun kepada pasien secara reguler kita memang belum rutin untuk melakukan ini karena tantangannya masih sangat banyak begitu Dokter Pandu. Ya, baik. Jadi selain Dalmatian tadi juga ditambahin lagi bekas luka ya dok ya, itu PR lagi itu. Iya, iya betul dok. Ya, baik. Yang ketiga dari Dr. Frederick, bagaimana pertimbangan kita memilih memakai UVA atau NB-UVB, jangka waktu berapa lama diberikan dan kapan dikatakan tidak responsif terhadap sinar? Silakan Dr. Windy. Baik, biasanya saat ini yang sering kali kita lakukan adalah NB-UVB dengan UVA yang biasa kita tambahkan dengan agen yang namanya Soralen itu sudah jarang kita lakukan. Seringkali NB-UVB itu dilakukan biasanya dengan rentang frekuensinya 2 kali seminggu. Seringkali seperti itu bisa sampai beberapa minggu sampai bulanan, ada yang sampai 3 bulan, ada yang hasilnya bisa sampai 6 bulanan, tergantung lokasi dari yang diterapi. Kemudian nanti energinya pun dari NB-UVB-nya kita sesuaikan. Dari ada yang disebut dengan minimal erythema dose pada saat awal terapi. Kemudian kita adjust setiap kali dia datang. Lalu kita nilai apakah ada repigmentasi perlahan dari hasil NB-UVB tersebut. Ya, baik dok. Saya melanjutkan ke pertanyaan dari Anonymous Attendee dan dari Dr. Wahyu Handoko yang mirip-mirip ini. Pertanyaan mengenai penanganan vitiligo di vaskes primer. Bagaimana patofisiologi vitiligo? Mungkin dijelaskan lebih singkat lagi dok. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana penata laksanaan di vaskes primer dan kapan harus dirujuk. Silakan Dr. Putri. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi memang patofisiologi vitiligo tadi mungkin sudah sepintas kita sampaikan. Memang pada prinsipnya ini sebenarnya adalah penyakit autoimun, tapi memang ini multifaktorial, sehingga tidak melulu tentang genetik, tapi ada faktor-faktor lainnya. Yang paling banyak memang paling bisa diterima adalah stres seluler atau oksidan antioksidan. Jadi ada kaitan ROS ya. Jadi itu bisa macam-macam, mulai dari makan yang tidak sehat, stres, polusi, dan sebagainya. Sehingga ini yang akhirnya nanti jadi bekal kita untuk mengedukasi kepada pasien. Jadi memang edukasi ke pasien itu bisa sangat panjang sekali gitu. Jadi sering saya bilang pada pasien bahwa ini menjadi alarm bagi pasien itu sendiri, mungkin untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Jadi kalau stres dari pikiran sendiri itu sudah sering memang diteliti dan sangat berhubungan. Kemudian pola makan sekarang rasanya dengan perkembangan gizi yang luar biasa, ternyata semua penyakit kulit memang ada kaitannya juga. Jadi mikrobiom di usus dan sebagainya itu mungkin nanti ada pakarnya dari gizi yang memang lebih bisa menjelaskan bahwa ternyata berkaitan juga. Jadi intinya dari teori itu yang memang paling banyak diterima. Namun ada teori lainnya yaitu tentang neural. Jadi ada masalah pada persyarafan karena ada satu jenis dari vitiligo yang lucu, yaitu apa, bentuknya itu sesuai dengan persyarafan gitu ya, yang disebut tadi segmental. Nah, ini yang sebenarnya vitiligo yang agak bandel gitu, diobatin agak susah, terus habis gitu agak susah diprediksi juga perjalanan penyakitnya. Jadi ini yang kadang menjadi tantangan karena dia berkaitan dengan penyakit atau masalah pada neural. Lalu bagaimana sih terapinya? Sebenarnya kita balik lagi ke first line-nya adalah kita berikan topikal dulu atau tergantung dari luasnya. Yang terbaru tergantung luasnya, bila lebih dari 20% kita bisa melakukan fototerapi sebenarnya. Dan fototerapi ini kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri, bila ini sesuai dengan masalah fungsi dan ini adalah penyakit autoimun, ini bisa ditanggung oleh BPJS gitu ya. Dulu mungkin belum, tapi kita berjuang agar bisa dilakukan. Jadi
mulai dari sekarang memang pasien vitiligo udah banyak sekali di poli kami untuk melakukan fototerapi secara reguler. Begitu Dokter Pandu. Kalau di vaskes primer, dok, lini pertamanya apa? Bisa dengan steroid topikal, Dokter Pandu. Yang pertama adalah yang penting tidak menyebar dulu, Dokter Pandu. Nah, bila dengan pengobatan steroid ini gagal, ini bisa bergerak ke selanjutnya adalah penggunaan fototerapi, sehingga itu bisa menjadi alasan untuk merujuk ke jenjang berikutnya. Begitu, Dokter Pandu. Nah, evaluasi gagalnya bagaimana, dok? Setelah sekian berapa dosis, berapa lama begitu? Ya, Supaya biasanya memang seperti tadi Dokter Windy katakan ya, biasanya kita itu evaluasi sekitar 3 bulan. Namun ada beberapa laporan yang juga 6 bulan, tapi kita ambil paling cepat biasanya 3 bulan. Kita evaluasi semua terapi yang kita berikan, bagaimana sih hasil dari terapi yang kita berikan. Begitu Dokter Pandu. jadi minimal tidak menyebar ya, dok ya. Seandainya tidak membaik, minimal tidak menyebar. Ya, ya. Kadang ada yang disebut repigmentasi spontan, Dokter Pandu. Jadi penting juga kita edukasi kepada pasien. Kadang dengan matahari yang baik, matahari pagi biasanya itu bisa jemur di bawah matahari yang sehat. Itu kan biasa ya habis subuh sebelum jam 7 tuh matahari kan sudah ada ya. Jadi sering saya edukasi pasien kalau pagi jemur-jemur sebentar 15 menit itu sering ada laporan bahwa terjadinya repigmentasi spontan. Namun lebih dari itu lebih baik dihindari karena mataharinya pertama sudah tidak sehat, kedua jangan lupa bahwa orang vitiligo itu sel warna kulitnya tidak sebaik normal sehingga bila kena matahari yang tidak baik itu akan menjadi masalah. Begitu Dokter Pandu. Jadi sinar matahari yang direkomendasikan yang jam berapa, dokter Putri? Ini beda ya dengan apa, repigmentasi dengan vitamin D itu beda ya kadarnya, jam-jamnya itu. Hampir sama sebenarnya dok, tapi kan kita tidak bisa menggeneralisir ya. Jadi kalau di Surabaya tuh jam 7 mataharinya udah lumayan nyengat ya. Jadi saya sering bilang ya jam 7 jam 8 itu borderline-nya. Udah jam 9 tuh memang kadang sudah sangat panas sekali. Jadi waktu pandemi itu kita dokter kulit menjadi salah satu yang paling sering kedatangan pasien sunburn karena mengejar vitamin D itu tadi. Jadi saya sering sarankan ya jam Ya. 7 jam 8 tuh udah paling siang lah rasanya. Gitu Dokter Pandu. Mungkin dokter Windy ada tambahan, dok? Soalnya saya pernah baca Ini sudah sumber yang disampaikan oleh Dokter Putri. gimana, dok? Ada tambahan? Sepertinya sudah disampaikan oleh Dokter Putri tadi dengan baik. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, dok, karena masih banyak pertanyaan. Berikutnya dari dokter Haria Narotama. Saya sering ditanya teman dan keluarga, bisakah vitiligo dinormalkan kembali? Warna kulit bisa merata. Apakah orang kulit putih juga bisa terkena vitiligo? Silakan, dokter Windy. Baik, jadi semua ras itu bisa terkena vitiligo, baik dari yang kulit Fitzpatrick paling rendah ya, yaitu tipe 1, sampai yang warna kulitnya paling gelap pun semua bisa terkena vitiligo. Nah, tadi ditanya bagaimana Dokter Pandu, pertanyaan tadi yang pertama, Yang bisa pertama, diulang? bisakah vitiligo ini normal kembali? Hmm, Warna kulitnya rata begitu? ya. Pengalaman atau literatur. Oke, warna kulitnya normal kembali bisa biasanya pada fase awal terapi itu diobatin. Biasanya lini pertama kan tadi topikal kortikosteroid ya. Nah itu hasilnya biasanya cukup memuaskan untuk pasien. Dan seringkali juga kita berikan antioksidan oral karena salah satu tadi teorinya juga karena stres oksidatif. Nah itu bisa dikasih dengan adanya antioksidan oral itu yang menangkal dari radikal bebasnya itu biasanya berhasil di pasien. Nah, pasien biasanya senang, tapi karena pasiennya itu terlalu senang di awal, mungkin mereka kurang melakukan edukasinya, lalu lupa kalau itu ada faktor-faktor resiko lainnya. Nah, seringkali bercak atau lesi yang sudah mulai repigmentasi itu bisa kembali depigmentasi, begitu Dokter Pandu. Nah, karena ini penyakitnya juga kronis dan kita nggak tahu akan progresif seperti apa, jadi kita uh, juga perlu ya mengedukasi ke pasien bahwa penyakit ini bukan yang diobatin sekali lalu sembuh dan tidak muncul kembali. Jadi penyakit ini bisa kumat lagi, muncul kembali seperti itu. Artinya apakah pengobatannya seumur hidup, dokter Windy? Misalnya topikalnya begitu, untuk mencegah depigmentasi tadi.
Kalau topical corticosteroid kita tidak berikan sepanjang tidak diberikan dalam periode yang lama karena banyak efek sampingnya. Jadi biasanya kalau topical corticosteroid tidak baik, kita bisa berikan gantinya yaitu seperti pimecrolimus, tacrolimus. Lalu kita juga bisa combine dengan terapi dengan NUVB tadi, dengan light therapy atau yang baru dengan laser excimer. Baik, jadi misalnya kalau vitiligonya ini membaik, anggaplah normal kembali rata warnanya, apakah tetap diterapi atau stop terapinya? Kalau misalnya kamu baru Terapinya diterapi. biasa baik. Terapinya di stop biasanya dokter kalau sudah baik ya. Tetapi biasanya kita tetap edukasi ke pasien. Jika mulai muncul kembali, maka pasien harus segera kontrol kembali ke klinik atau ke praktek. Ya, artinya masih bisa kambuh ya dok ya, itu yang perlu disampaikan ke pasien. Betul, betul dokter. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Iskak. Selamat sore, izin bertanya bagaimana cara aplikasi atau aturan khusus dalam pemberian topikal kortikosteroid agar terapi yang diberikan lebih efektif. Bagaimana dok? Apakah di areanya saja atau sampai keluar dari area supaya mencegah penyebaran? Silakan Dokter Putri. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi penggunaan steroid ini kadang ada beberapa yang masih takut memberikan. Namun juga kadang ada yang malah terlalu over penggunaannya. Jadi prinsipnya adalah tubuh atau spesifiknya adalah kulit kita ini suatu organ atau jaringan yang pintar ya. Jadi saat membutuhkan tentu tidak akan muncul efek samping. Tapi kalau udah nggak membutuhkan tetap dikasih ya akhirnya akan menjadi efek samping. Jadi di mana memberikan topical corticosteroid ya memang hanya di lesinya saja. Sering kita berikan biasanya setelah habis mandi kita berikan pelembab bila ada masalah kulit kering dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki penetrasi dari steroid itu sendiri. Namun ini tidak selalu ya dok ya pada kondisi-kondisi tertentu. Namun bila tidak ada kondisi khusus bisa langsung kita berikan steroid di lesi yang memang ada keluhan dari vitiligo ini. Terus sampai kapan dok gitu. Jadi yang perlu kita notes bahwa dok kita harus sampaikan pada pasien. Jadi mohon untuk diperhatikan atau paling enggak difoto secara periodik seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau dilihat setiap hari mungkin kok kayak nggak ada perbaikan ya. Namun bila difoto secara periodik itu bisa dibandingkan. Oh ternyata ada loh perbaikan begitu. Nah biasanya yang kita sebut repigmentasi atau kembali ke kulit normal itu ada dua. Yang pertama adalah repigmentasinya tuh dari tengah. Jadi munculnya seperti bintik-bintik di tengah. Oh iya, ternyata di pulau yang warna putih itu di tengahnya ada loh hitam-hitam gitu. Atau dari samping. Jadi tiba-tiba dari pinggir-pinggirnya itu warnanya yang tadinya putih pekat, putih susu, tiba-tiba kok jadi putih samar gitu. Nah, itu yang harus kita sampaikan pada pasien bahwa repigmentasi itu ada dua jenis. Jadi akhirnya pasien kalau memperhatikan, oh iya ya ternyata ada perbaikan, tentu itu akan memperbaiki psikologis dari pasien, jadi pasien compliance-nya lebih oke, lebih semangat. Jadi untuk tata caranya sebenarnya yaitu paling sering kita lakukan 2 kali sehari setelah habis mandi, biar nggak lupa ya, langsung kita berikan steroid di lesinya. Begitu Dokter Pandu. Oke, baik. Jadi saya melanjutkan masih terkait kortikosteroid ini, Dok. Ini ada pertanyaan dari beberapa penanya, dari Anonymous Attendee dan dari Dokter Ayu Liliana. Yang pertama tadi, Dokter Putri sudah menyampaikan mengenai cara penggunaan kortikosteroid topikal. Kemudian, bagaimana terkait dengan efek samping, Dok? Misalnya, diberikan dalam jangka lama apakah aman? Kemudian apakah ada perbedaan pemberian kortikosteroid dalam pemberian untuk anak maupun dewasa? Kemudian juga bagaimana terkait dengan kortikosteroid oral? Kapan perlu diberikan dan berapa lama? Mungkin Dokter Putri lagi ya dulu ya nanti setelah ini baru Dokter Windy. Silakan. Ya, jadi untuk efek samping memang tidak menutup kemungkinan muncul bila penggunaannya tidak sesuai, misalnya berlebihan, terus habis itu di luar dari batas lesi itu gitu ya. Tapi selama sesuai memang harusnya tidak menjadi efek samping. Dan yang paling penting kontrol dan evaluasi itu. Jadi kita sebagai dokter juga harus menyarankan kepada pasien untuk kontrol, tapi sampaikan apa sih maksud dari kontrol itu gitu biar pasien semangat untuk kembali kontrol lagi. Jadi kan sering pasien tuh males kontrol ya kadang karena nggak ngerti ya harus apa sih gitu. Jadi kita sampaikan bahwa pertama kontrol untuk mengevaluasi hasil terapi kita apakah sudah baik gitu ya. Kedua yaitu mengontrol agar tidak terjadi efek samping. Efek samping dari steroid sebenarnya cukup banyak. Jadi misalnya
terjadi atrofi, jadi kulitnya kok jadi jeglong ya bahasa Surabayanya, kok jadi lebih turun, lalu juga muncul pembuluh darah, biasanya kok di wajah yang perlu kita hati-hati, lalu juga kok makin putih, itu salah satu efek samping yang paling banyak. Jadi itu yang perlu kita evaluasi. Lalu bila ada pertanyaan, jadi kita harus evaluasi itu 3 bulan itu kira-kira, dan biasanya saya sebulan sekali pasti pasien vitiligo baiknya kontrol, jadi kita evaluasi, siapa tahu sebelum 3 bulan sudah membaik atau mungkin ada efek samping ya harus kita tata laksana dengan baik. Kemudian pada anak memang perlu kita ingat bahwa pemberian steroid ini sangat tricky ya, jadi beda lokasi bisa menjadi berbeda, apalagi beda umur gitu. Jadi pemberian steroid di punggung tentu berbeda dibandingkan dengan lipatan, karena lipatan daerahnya lebih tipis gitu ya. Nah, pada anak juga kita harus berhati-hati, makanya seringnya bila pada pasien anak, bila steroid ini tidak baik, sering akhirnya kita change dengan calcineurin inhibitor seperti tacrolimus dan pimecrolimus. Tapi sayangnya kadang itu masih agak susah untuk didapatkan sekarang ini. Jadi memang steroid ini yang paling mudah. Lalu untuk kortikosteroid oral, ini memang ada mini pulse dose ya, jadi kita berikan dalam jangka seminggu, lalu kita stop, terus kita berikan dalam beberapa bulan. Ini juga prinsipnya adalah kita evaluasi setiap pemberian, apakah semakin melebar apa enggak. Jadi perlu diketahui bahwa steroid yang tidak stabil, vitiligo yang tidak stabil itu misalnya merah, lalu menyebarnya cepat. Nah, itu artinya belum stabil. Jadi pertama datang kita harus tanya, Bu, dalam setahun ini atau 6 bulan ini ada nggak lesi baru atau lesi yang melebar? Selama masih ada yang baru, artinya ini vitiligonya belum stabil. Nah, itu yang wajib kita stabilkan dulu. Tapi bila sudah stabil, segini-segini aja dok, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu lagi kita berikan steroid oral lagi. Begitu dokter Pandu. Baik, jadi untuk yang belum stabil tadi diberikan terapi steroid oral pulse dose tadi ya dok ya. Betul, Baik. tergantung juga luasnya. Kita tidak regularly sih, kalau vokal, kecil, topikal saja cukup. Namun kalau luas, kadang kita harus cepet-cepetan, bisa kita berikan steroid oral secara pulse dose, dan itu sangat sedikit, tergantung berat badan ya sebenarnya. Lalu kita berikan berkala, kita sambil lihat evaluasi. Begitu dokter Pandu. Baik dok. Pertanyaan berikutnya masih banyak pertanyaan dok. Dari anonymous attendee ke Dokter Windy, kepada Dokter Windy ya. Apakah benar dokter apabila vitiligo sudah terjadi lebih dari 6 bulan dan dalam keadaan stabil maka akan lebih rekalsitran? Dan apakah tetap dimulai dengan kortikosteroid ataukah lebih agresif? Pertanyaan pertama dok. Dan pertanyaan kedua dilanjutkan dengan apakah vitiligo ini bisa dihilangkan dengan terapi injeksi steroid intrakutan atau subkutan di bawah vitiligonya? Silakan Dokter Windy. Baik, jadi kalau yang pertanyaan pertama tadi, apakah lamanya lesi vitiligo di kulit seseorang itu akan mempengaruhi dari hasil terapi? Kalau saya pernah baca dari salah satu jurnal itu tidak terpengaruh, jadi itu tidak ada kaitannya secara langsung dengan lesinya, lama lesi dan juga hasil terapi. Jadi berapapun lamanya, kalau kita terapinya dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, sesuai dengan lesinya vitiligo tersebut, maka hasilnya juga akan memberikan hasil yang baik. Gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan waktunya, dengan berapa lama, apakah sudah lebih dari 6 bulan, apakah sudah lebih dari 1 tahun gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Putri, perlu ditanyakan juga apakah dalam 1 tahun terakhir itu sudah adakah muncul lesi-lesi yang baru gitu. Nah, lalu yang kedua tadi ditanyakan kalau misalnya sudah muncul apa ya dokter tadi yang sudah muncul terapinya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya sudah lebih dari 6 bulan, apakah lebih rekalsitran dan Mm-mm. apakah bisa diberikan injeksi intrakutan, subkutan steroid di bawah vitiligonya, dok? Ya, yang rekalsitrannya tadi tidak, ya jadi tidak terpengaruh. Kalau injeksi di bawah kulit, saya belum pernah melakukannya. Mungkin dokter Putri pernah melakukannya. Eh, Kalau yang saya baca dari textbook atau dari jurnal, saya belum menemukan adanya injeksi intralesi dengan kortikosteroid di bawahnya lesi dari vitiligo, gitu. Belum pernah ya. Kalau dokter Putri pernah? Ya, jadi sebenarnya ini bukan salah satu pilihan terapi. Mengapa? Karena steroid yang kita injeksikan itu sebenarnya fungsinya mungkin ada untuk memperbaiki autoimunnya, tapi utamanya adalah sebenarnya dia
untuk lebih ke menipiskan. Jadi sering kita lakukan misalnya pada apa ya, pada keloid gitu contohnya ya. Tapi untuk di vitiligo ini mungkin pilihan steroid yang diinjeksikan itu agak kurang cocok dengan patofisiologi dari vitiligo itu sendiri. Dan sampai sekarang di jurnal dan dari buku yang ada memang tidak pernah disarankan sih dok untuk itu. Jadi memang topikal yang menjadi pilihan. Begitu dokter Pandu. Baik, Dok. Jadi belum banyak evidence-nya ya, Dok ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Steven dan dari Dr. Wellington Tasman yaitu terkait diet. Izin bertanya apakah ada makanan ataupun obat-obatan tertentu yang dapat mencetuskan atau memperparah vitiligo. Dan yang kedua, yang pertanyaan pertama untuk Dr. Putri, pertanyaan kedua, antioksidan apa yang paling cocok untuk vitiligo? Silakan Dr. Putri dulu. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi kalau yang harus dihindari selama tidak ada alergi atau sesuatu pantangan, sebenarnya tidak masalah. Monggo apa aja bisa di konsumsi ya. Namun memang intinya bahwa lagi-lagi kita balik ke oksidan dan antioksidan teori. Jadi kita memerlukan antioksidan yang baik atau bahkan harusnya lebih dari seharusnya. Jadi ya perbanyak sayur, buah itu sebenarnya adalah edukasi harian yang sering saya lakukan kepada pasien, walaupun mungkin membosankan, tapi ya harus diingetin kepada pasien-pasien bahwa konsumsi sayur dan buah tuh memang menjadi sangat penting. Dan konsumsi sayur yang baik pun sebenarnya sudah ada pedomannya di masing-masing negara. Jadi contohnya sayur yang baik itu sebenarnya harusnya dikonsumsi sebanyak berapa banyak. Nah, itu yang kadang mungkin belum kita notes gitu. Nah, itu tugas kita juga untuk belajar dan mengedukasi kepada pasien. Kemudian olahraga yang cukup, tidur itu juga salah satu edukasi yang suka kelupaan. Padahal sebenarnya itu harian yang ternyata penting, nggak cuma untuk menyembuhkan, tapi ya itu harapannya kalau udah sembuh nanti jangan muncul lagi. Jadi untuk makanan khusus yang untuk dihindari selama tidak ada pantangan atau alergi, monggo bisa apa saja. Namun perlu kita tambahkan mungkin edukasi untuk sayur, buah gitu ya. Lalu sekarang istilahnya eat your rainbows. Jadi makan sayur serame mungkin, bahkan ada yang mengatakan 30 jenis sayur dalam seminggu itu harus kita konsumsi untuk memperbaiki mikrobiom usus yang sehingga akhirnya nanti akan memperbaiki masalah kulit semuanya, sebenarnya bukan masalah vitiligo aja, mungkin yang ada keluhan wajah kusam dan sebagainya itu bisa menjadi bantuan yang baik. Begitu Dokter Pandu. Jadi you are what you eat ya, Dr. Putri Ya. ya. Oke, Dr. Windy, mengenai antioksidan, Dok. Antioksidan yang seperti apa? Mungkin ada yang spesifik, Dok? Yang di Antioksidan pada dasarnya sih untuk menangkal dari radikal bebas ya dokter. Jadi seperti vitamin C, vitamin E itu juga antioksidan. Kemudian bisa kita berikan koenzim Q10 itu juga merupakan salah satu antioksidan. Dan ada salah satu teori juga yang mengatakan bahwa adanya penurunan dari vitamin D pada kasus-kasus vitiligo. Jadi perlu kita berikan tambahan juga vitamin D pada terapi vitiligo, dokter. Oke, baik, Dok. Jadi vitamin C, vitamin E itu, Dok ya. Tidak tidak ada yang spesifik ya artinya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan mengenai terapi vitiligo bersamaan dengan keloid dan psoriasis. Silakan Dr. Putri. Apakah ada sesuatu yang khusus Ya, terima kasih atau Dokter ya Pandu. masing-masing diterapi sendiri-sendiri? Ya, ini pertanyaannya lumayan tricky ya, maksudnya apakah di satu tempat yang bersamaan atau menjadi berbeda-beda gitu ya. Intinya eh, selama ini kalau ada satu-satu ya akhirnya kita terapi satu-satu ya, namun tidak ada sesuatu yang khusus. Keloid tata laksananya juga berbeda, sering kita harus lakukan injeksi di lesi tersebut atau laser. Kemudian psoriasis juga terapinya menjadi berbeda juga. Jadi sebenarnya tempatnya masing-masing sesuai dari perjalanan penyakit masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada yang khusus, Dokter Pandu, begitu. Ya, baik. Jadi tetap terapi sesuai masing-masing ya, Dok ya. Kemudian Dr. Windy, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kesimpulan ya, Dok. Mengenai pengobatan vitiligo menggunakan tacrolimus, Dok. Kapan saat yang tepat dan berapa lama evaluasinya juga? Silakan Dr. Windy. Ya, tacrolimus atau pimecrolimus itu merupakan terapi pilihan jika kortikosteroid topikal sudah tidak efektif lagi atau sudah terlalu lama kita gunakan pada pasien tersebut. Jadi pilihan lainnya yaitu dengan menggunakan
tacrolimus dan pimecrolimus. Biasanya kita gunakan terutama pada lesi-lesi yang di area wajah, leher, atau punggung yang biasanya memberikan hasil yang baik dengan menggunakan bahan tersebut. Dan evaluasinya biasanya kita lakukan juga 3 bulanan. Kalau 3 bulanan ada hasil, kita boleh lanjutkan. Karena pada dasarnya tacrolimus dan pimecrolimus itu cukup aman untuk kita gunakan jangka panjang. Begitu, Dokter Pandu. Baik dok, jadi terutama untuk terapi yang eh, tidak membaik dengan oral, topikal apa oral tadi dok? Topikal, Dok. Topikal, kemudian lebih baik pada area wajah, punggung, dan apa tadi Leher dok? biasanya. Baik, Area dan yang lebih evaluasi. sensitif, lebih ya. Ya, 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 baik. Baik dok, karena waktunya juga sudah terbatas, mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan lain yang belum bisa terjawab semuanya. Mudah-mudahan bisa dijawab di kesempatan berikutnya oleh dokter-dokter kita yang kece-kece ini. Baik. Mungkin kesimpulan dok, silakan dokter Windy dulu. Sebagai kesimpulan, satu patah dua patah kata dok tentang vitiligo pada para pemirsa. Baik, jadi karena penyakit vitiligo ini banyak kita temui di kasus pasien hari-hari kita, maka kita perlu mengetahui ya apakah ini ruam ruam dengan lesi depigmentasi ini merupakan vitiligo atau merupakan lesi depigmentasi yang lain atau seperti misalnya penyakit-penyakit kulit lainnya yaitu kayak panu atau pityriasis alba dan lainnya. Dan kita perlu mengetahui bagaimana cara memberikan terapi yang baik, menata laksanakannya, dan juga edukasi buat pasien supaya vitiligo ini tidak kembali dengan cepat, tidak muncul kembali dengan cepat. Ya, baik dok. Dokter Putri, silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Oleh Dokter Windy udah lengkap ya sebenarnya. Mungkin saya cuma menambahkan bahwa memang edukasi kepada pasien-pasien dengan penyakit yang rasanya ini akan menjadi penyakit yang kronis dan sering ketemu ya. Jadi kita harus edukasi dengan baik memang kepada pasien. Jadi tugas dokter paling utama memang adalah untuk comforting the patient. Kedua, memang karena keberhasilan suatu tata laksana itu bukan hanya karena kepintaran dokter, lalu baiknya obat, tapi juga yang pertama adalah compliance pasien. Jadi modifikasi gaya hidup pasien itu sangat penting. Nah, itu akan terjadi bila pasien merasa nyaman dengan dokter. Jadi sangat penting untuk edukasi lagi dengan baik kepada pasien agar hasil terapinya senang. Jadi pasien senang, kita juga dokternya rasanya akan lebih senang daripada pasiennya sendiri. Dan memang semakin ke sini ternyata vitiligo ini semakin banyak, mungkin pasien semakin aware dan dokter juga akhirnya jadi harus lebih update lagi bahwa terapinya juga semakin maju. Sampai sejauh ini memang standar adalah kita menggunakan fototerapi. Fototerapi ini sudah mulai banyak dan hasilnya memang memuaskan. Jadi ini ada harapan bagi pasien-pasien untuk memperbaiki lesi yang ada dan untuk agar tidak muncul lagi, ya lagi-lagi edukasi itu Dokter Pandu. Jadi saya rasa itu aja sih Dokter Pandu. Terima kasih Dokter Pandu. Baik, terima kasih kepada Dr. Windy dan Dr. Putri. Kesimpulan Dr. Windy tadi mengenai pentingnya diagnosis secara dini dan pencegahan penyebaran, dan Dr. Putri mengenai edukasi, ya, edukasi kepada pasien dan bagaimana lifestyle modification juga penting. Dan pentingnya untuk dokter selalu update ya mengenai terapi terkini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber telah berkenan meluangkan waktunya bersama kami Dolan ID Surabaya. Semoga uh, ilmunya banyak bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di edisi Dolan berikutnya. Saya kembalikan ke host Dr. Linda Astari. Silakan Dr. Linda. Iya, terima kasih Dokter Pandu. Ya, demikian tadi para peserta dokter sekalian, peserta Dolan ID seri ke-73 telah kita ikuti bersama webinar Dolan ID dengan topik vitiligo bersama dua narasumber kita yang luar biasa, Dokter Windy dan juga Dokter Putri. Terima kasih banyak untuk sharing ilmunya. Saya lihat tadi pesertanya juga cukup banyak, sampai 300 lebih, dan juga banyak pertanyaan ya dok ya. Alhamdulillah. Ya, berarti kan memang topik ini tuh sangat apa diperlukan oleh sejawat kita semua, ya terutama mungkin para dokter umum yang di vaskes pertama. Jadi mungkin harapannya apa yang disampaikan oleh Dokter Windy, Dokter Putri pada sore hari ini itu bisa membawa ini ya, membawa pengetahuan yang baru ya, wawasan yang baru terkait dengan tata laksana vitiligo. Baik.
Baik, para peserta dolan sekalian, dengan demikian usai sudah webinar Dolan ID seri ke-73. Terima kasih atas selalu support dan atensi serta partisipasinya dalam setiap acara webinar Dolan ID Surabaya. Saya selaku host Linda Astari pada sore hari ini mohon undur diri. Terima kasih kepada para pembicara, narasumber, dan juga moderator atas diskusinya yang menarik. Dengan demikian saya tutup. Sampai ketemu pada webinar Dolan ID minggu depan, hari Senin di bulan yang baru, di bulan Juni tahun 2024, tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, Dr. Putri, Dr. Vicky, dan Dr. Pandu. Terima kasih ya, Dr. Putri.